Di dalam lagu ini ku buat syair indah, aku nyanyikan selalu dengan penuh perasaan. Karena lagu ini yang menjadi kenangan yang tak dapat ku lupakan, walaupun sekejap jua. Di dalam lagu ini ku buat syair indah. Hanya lagu ini membawa diriku selalu terbayang kepadamu sayang. Hingga lagu ini ku buat pusaka selama kau kini tiada di sisiku. Di dalam lagu ini ku buat syair indah, aku nyanyikan selalu dengan penuh perasaan. Di dalam lagu ini ku buat syair indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأعراب والعجم. فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله wasahbihi wasallam. Amma ba'd. Al-Mukaramun, para alim ulama yang saya muliakan, bapak-bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang saya hormati, sahibul bait yang berbahagia, Bapak Asmawi SH, lalu Ananda Asraf yang malam hari ini berkhitan, hadirin hadirat rahimakumullah. Berkhitan perintah Allah itu tidak datang, artinya khitan itu udah ngerti ya Bu, khitan apa Bu? Sudah mengerti? Qat'u syai', memotong sesuatu. Udah paham ya Bu? Ini Islam, simbol daripada Islam itu secara fisik adalah berkhitan. Kalau Islam secara qauliyah menyebut dua kalimat syahadat. Paham ya Bu? Kalau Islam secara fisik itu disimbolkan dengan berkhitan. Nah, khitan ini
bukan diperintahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi jauh sebelum itu. Perintah khitan turun kepada Nabi Ibrahim alaihi salam awalnya. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhtatana Ibrahim wa huwa ibnu 8 sanatan bil qaddum, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim itu dikhitankan ketika beliau berusia 80 tahun bil qaddum, dengan kampak batu, ya. Jadi perintah khitan itu turun ketika zaman Ibrahim alaihi salam. Begitu diperintahkan, Ibrahim melaksanakan, motong sendiri, nggak dipotongin orang lain, bil qaddum, dengan kampak batu, ya. Nah itulah awal daripada berkhitan. Kemudian Nabi Ismail alaihi salam berkhitan pada usia 12 tahun, dan setelah itu para nabi seluruhnya berkhitan pada usia 8 hari. Cuman bedanya Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terlahir sudah dalam keadaan berkhitan. Jadi cuman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan sudah dalam keadaan berkhitan. Ini salah satu mukjizat yang dimiliki oleh beliau. Nah, berkhitan adalah simbol, sebagaimana saya katakan, simbol Islam secara fisik. Nah, dalam kehidupan beragama itu cuman ada dua kemungkinan orang beragama, ya. Yang pertama Islam, yang kedua kafir. Apa artinya Islam? Islam itu artinya tunduk. Contohnya ada firman Allah Subhanahu wa taala, walahu aslam man fis samawati wal ard tau'an wa karha wa ilaihi yurja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, walahu aslam, kepada Allah aslam, tunduk, man fis samawati wal ard tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Jadi semua, kata Allah Subhanahu wa taala, Islam kepada Allah, tunduk kepada Allah, yang di langit, yang di bumi, dengan terpaksa atau dengan takwa. Contohnya tuh lihat bulan, ya. Bulan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengitari bumi, nggak berhenti-berhenti dari kanan ke kiri. Dia melaksanakan perintah Allah, tawaf mengelilingi bumi. Begitu juga bumi bersama-sama bulan diperintahkan oleh Allah tawaf mengelilingi matahari dari kanan ke kiri terus sampai kiamat nanti. Begitu juga bintang-bintang semuanya diperintah oleh Allah tawaf dari kanan ke kiri, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, karhan, dengan terpaksa atau dengan taat. Nah ini yang namanya Islam. Artinya Islam apa tadi Bu? Tunduk, ya. Nah, kafir artinya ingkar. Dua bahasa ini adalah bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Kafir artinya ingkar. Kafir ada dua, kafir mutlak dan kafir kitab wa kafir rasul. Kafir mutlak adalah manusia yang ingkar kepada seluruh firman Allah. Dia ingkar kepada malaikat-malaikat Allah, bahkan dia ingkar kepada Allah, nggak percaya sama Allah, nggak percaya sama malaikat-malaikat Allah, tidak percaya sama rasul-rasul yang diutus Allah, tidak percaya sama kitab-kitab suci yang diutus Allah. Ini namanya kafir mutlak, ingkar 100%. Paham? Ada lagi yang namanya kafir kitab wa kafir rasul. Dia ingkar kepada satu kitab dan ingkar kepada satu rasul. Dia beriman kepada nabi-nabi semuanya sampai Nabi Musa, tapi dia tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Dia beriman kepada seluruh kitab yang diturunkan Allah. Dia beriman kepada Zabur, Taurat, Injil, tapi tidak beriman kepada Al-Quranul Karim. Ini kafir kitab wa kafir rasul. Nah, Islam tidak bisa dibilang kafir. Kenapa? Karena tidak ada yang dikafiri
tidak ada yang diingkari. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai umat Islam, kita beriman kepada Allah dan wa mimma nazzalna alaina wa mimma nazzalna ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa ma utiya Musa wa Isa wa nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ini Islam. Katakanlah wahai umat Islam, kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quranul Karim. Kita percaya kepada yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ismail, kepada Ishak, kepada Nabi Yakub dan seluruh keturunannya. Dan kita beriman kepada yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu Taurat. Kita beriman kepada yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu Injil. La nufarriqu baina ahadin minhum, dan kita tidak membeda-bedakan para nabi. Wallahu muslimun, dan kepada Allah kita tunduk. Makanya orang Islam itu tidak bisa dibilang kafir. Kenapa? Tidak ada yang dikafiri, tidak ada yang kita ingkari. Faham? Makanya Allah berfirman, inna dina indallahi Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala cuma Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengambil agama selain daripada Islam, fala yuqbala minhu, kata Allah, enggak bakal diterima. Walahu fil akhirati minal khasirin, dia di akhirat akan termasuk orang-orang yang merugi. Faham? Saya mau tanya, ini Islam bukan? Islam bukan? Alhamdulillah. Bu, jadi Islam bayar berapa, Bu? Bayar nggak? Nggak bayar. Apa melalui proses studi perbandingan agama? Nggak juga. Ini namanya Islam ujub-ujub. Ya, Islam apa namanya, tradisional. Secara tradisi sudah jadi Islam. Kita ini Islam, kenapa? Karena nenek moyang kita Islam, betul? Begitu kita lahir, tahu-tahu bapak kita namanya Abdullah, ibu kita Maimunah. Kita diazanin di sebelah kanan, dikomatin sebelah kiri. Begitu udah gede kayak Asraf, disunatin, diislamin, betul? Jadi kita Islam secara kebetulan, secara tradisional. Paham? Paham? Nah, kita harus tingkatkan Islam kita agar menjadi Islam yang rasional, bukan Islam yang mutakallid, bukan Islam yang ikut-ikutan, tapi Islam secara akal sehat. Amin. Amin. Nah, misalnya nih, Bu, ya, ini Pak Camat di sini bagiin duit sama warga kampung apa nih, Pak? Hah? Kampung Kemanggisan. Satu orang dikasih 1 M. Seember. Misalnya satu orang dikasih 1 M, berapa? 1 miliar. Namanya juga misal, boleh aja ya. Misalnya dikasih satu orang warga Kemanggisan 1 miliar, tapi itu duit disimpan aja di kolong tempat tidur, nggak dipakai buat dagang, nggak dipakai buat beli macem-macem, nggak dibuat usaha. Saya mau tanya, yang miskin jadi kaya nggak? Yang miskin jadi kaya nggak? Kenapa? Modalnya nggak dipakai, betul? Sekarang ada manusia, tahu-tahu dia dikasih Islam di dadanya, ditulis di KTP agama Islam, betul? Tapi Islamnya nggak dipakai, sholat kagak, puasa kagak. Kira-kira Islam gini selamat kagak nih? Selamat kagak? Kenapa? Karena Islamnya nggak di. Saya mau tanya, kira-kira di Kemanggisan ada nggak umat Islam yang nggak sholat? Hah? Banyak.
Inna lillahi. Sebaliknya ada nggak umat asli Islam di Kemanggisan yang suka maksiat? Banyak. Emang ada yang mabuk-mabukan di sini? Yang mabuk-mabukan nggak ada katanya, mabuk beneran. Hei, kenapa ada umat Islam nggak mau sholat, sebaliknya rajin maksiat? Tahu nggak sebabnya, Bu? Tahu nggak sebabnya, Pak? Sebabnya satu, karena dia ragu-ragu terhadap keberadaan Allah. Ragu-ragu, apa iya dia Tuhan ada? Kalau ada kagak kelihatan tuh. Ragu-ragu. Orang ateis, tahu ateis? Orang yang tidak beragama, ya, ateis. Kalau kita tanya sama mereka, Bung, apakah Anda percaya sama Tuhan? Nah, dia akan jawab, oh saya nggak percaya. Kenapa? Karena Tuhan nggak kelihatan. Lalu setiap yang nggak kelihatan itu sama dengan kagak ada. Orang begini sih gue bilang TOLOL alias TOLOL alias goblok. Gimana nggak goblok? Dibilang yang nggak kelihatan sama dengan tidak ada. Saya mau tanya, angin kelihatan nggak? Kelihatan nggak angin? Ada nggak? Ada. Mau lihat angin bukan pakai mata, goblok, pakai kulit. Tiup, ada. Kipas, ada. Ada. Saya mau tanya, rasa manis, asam, pahit, asin, kelihatan nggak rasa? Rasa kelihatan nggak? Ada nggak? Ada. Mau lihat rasa bukan pakai mata, goblok, tapi pakai lidah. Meja buat apa nih? Oh ya, ya. Coba dengar nih, dengar nih. Min lenge tumse to बताएंगे कि कितना प्यारे हमें ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा. Apaan tuh? Lagu, suara, betul? Suara kelihatan nggak? Ada nggak? Ada. Mau lihat suara bukan pakai mata, goblok, tapi pakai telinga. Begitu juga mau lihat Allah, mau lihat Tuhan bukan pakai mata, tapi pakai akal, pakai otak, pakai akal, pakai goblok. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak dapat dipandang oleh mata, tapi pandangan Allah menjangkau segala yang ada. Faham? Kenapa Allah nggak kelihatan? Wa huwal latiful khabir. Karena Allah maha halus, latif, halus, sehingga nggak bisa dilihat oleh pandangan mata. Betul? Ini kita kadang-kadang manusia sombong, sok pengen lihat Tuhan, kentut aja lu nggak bisa lihat. Betul? Tapi penasaran kan pengen lihat Tuhan? Penasaran kan? Wajar, manusiawi. Dulu juga ada seorang nabi yang kepengen melihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam, ya, di mana kisahnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anil Karim. Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh. Ketika Nabi Musa datang kepada satu tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kallamahu rabbuh, maka dia berkata-kata dengan Tuhannya, ngobrol sama Allah. Lalu apa kata Nabi Musa? Qala rabbi arini anzur ilaika. Wahai Allah, perlihatkan dong dirimu, aku kepingin melihat engkau. Begitu.
Nabi Musa bilang sama Allah. Lalu Allah jawab, qala lan tarani, hei Musa, kamu tidak bisa melihat aku, walakin anzur ila jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi baik Musa, coba kamu lihat gunung di sebelahmu, aku akan perlihatkan diriku kepada gunung batu itu. Seandainya gunung batu itu masih berdiri tegak pada tempatnya setelah aku perlihatkan diriku kepadanya, sangat boleh jadi engkau wahai Musa bisa melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakaw wa kharra Musa sa'iqa. Begitu Allah memperlihatkan dirinya kepada gunung, maka gunung batu yang tinggi tegar tadi hancur rata dengan tanah. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa jatuh pingsan melihat kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Falamma afaqa qala subhanak. Sebegitu Nabi Musa sadar, dia memuja-muji Allah, maha suci engkau ya Allah, hebat engkau ya Allah, gunung batu hancur engkau perlihatkan dirimu, apalagi kita. Faham? Faham? Allah itu nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Coba kita bisa nggak lihat matahari? Itu baru ciptaan Allah. Kita nggak mungkin bisa memandang matahari, betul? Apatah lagi yang membuat matahari nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Nggak mungkin manusia bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau melihat Allah nanti pada hari kiamat, Allah berjanji akan memperlihatkan dirinya, terutama buat orang-orang yang berpuasa, ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu amali bani adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Semua amal ibadah manusia untuk mereka, tapi puasa untukku, dan aku yang akan langsung nanti memberikan pahalanya kepada manusia. Jadi kalau pengen lihat Allah, pengen memandang wajah Allah dalam jarak yang relatif dekat, rajin-rajin puasa, ya. Insya Allah nanti di akhirat Allah akan memberikan pahala puasa langsung dari Allah sendiri tanpa perantara malaikat. Faham? Faham? Nah, untuk di dunia ini, untuk meyakini keberadaan Allah bukan dengan cara melihat fisiknya, tapi dengan cara memperhatikan alam ciptaannya yang dikenal dengan istilah tafakkur. Benar dah. Saya lanjutkan. Jadi buat meyakini keberadaan Allah, Bu, di dunia ini bukan dengan cara melihat fisiknya. Allah nggak bisa dilihat, tapi dengan cara melihat ciptaannya yang namanya tafakkur. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Kalau mau kenal Allah tuh perhatikan ciptaannya, nanti kamu kenal sama Allah. Faham? Faham? Makanya dalam Al-Qur'anul Karim banyak sekali ayat-ayat Allah yang mengajak manusia untuk tafakkur, untuk memperhatikan alam ciptaannya agar manusia yakin bahwa Allah itu ada. Salah satu firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifi riyahi wa sahabil musakhkhari baina samai wal ard la ayatil liqaumin yaqilun. Sadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pada penciptaan langit, pada penciptaan bumi, pada terjadinya pergantian malam dan siang yang begitu teratur, bisanya kapal-kapal berlayar di lautan,
dengan membawa hal-hal yang bermanfaat buat manusia. Diturunkannya air hujan dari langit, dengan air itu maka dihidupkan bumi yang mati, yang menumbuhkan berbagai macam tanaman. Ditebarkannya berbagai macam binatang di muka bumi, dan terjadinya pergeseran awan dan angin di antara langit dan bumi. Sesungguhnya itu merupakan bukti bahwa Allah ada, Allah eksis bagi orang-orang yang berakal. Hei, udah percaya sama Allah? Hei, yang belum sholat, udah percaya sama Allah? Masih kendor? Yuk kita kerucutkan tafakur kita. Hei, orang yang ragu-ragu sama Allah, kali ini Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan tanaman. Afara'aitum ma tahruthun, tidakkah kamu lihat pohon-pohon yang kamu tanam? Coba lihat ribuan pohon buah, pohon mangga, duren, jambu, duku, lain-lain banyak sekali. Lalu Allah tanya, antum tazra'unahu am nahnu zari'un, kamukah yang menumbuhkan pohon-pohon yang kamu tanam atau aku? Kata Allah. Hei, yang ragu-ragu, tolong jawab pertanyaan Allah. Siapa yang menumbuhkan pohon-pohon yang kita tanam? Manusia apa Allah? Manusia apa Allah? Allah. Kita manusia kan selama ini cuma pandai melempar biji jambu, biji jeruk, biji duku. Setelah itu kita tidak pernah berpikir siapa yang menumbuhkan pohon-pohon itu, yang memberikan hasil sepanjang tahun tanpa hitungan ini. Dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar otak kita terbuka, agar mata kita melek bahwa ada yang menumbuhkan pohon, yaitu Allah Subhanahu. Sudah percaya sama Allah? Sudah beriman sama Allah? Alhamdulillah. Ada lagi orang kagak sholat gara-gara dia ragu-ragu sama hari akhirat. Apa iya entar orang kalau dia mati dibangkitkan lagi, kemudian ditanya, disoal, yang sholat masuk surga, yang kagak sholat masuk neraka? Gua mah ragu-ragu. Kenapa? Soalnya gue belum pernah lihat tuh orang mati bangun lagi, cerita tentang surga dan neraka. Dia ragu-ragu. Ya, untuk orang yang ragu-ragu Allah menegur kita. Qul in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina, qul in kuntum fi raibim minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma min mudghah. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan ya Muhammad kepada orang yang ragu-ragu tentang hari kebangkitan. Katakan kepada Muhammad, ya Muhammad, bagi orang-orang yang ragu tentang hari akhirat, coba perhatikan bagaimana tubuh mereka diciptakan. Jadi buat orang yang nggak percaya sama akhirat, yang nggak percaya sama Tuhan, kata Allah, oke, tapi tolong perhatikan bagaimana badanmu itu diciptakan. Makanya Bu, nanti pulang dari sini sampai rumah cari kaca yang gede, ya Bu, ngaca ya, telanjang, jangan pakai baju. Kalau mau nggak percaya sama Allah, perhatikan bagaimana Allah ciptakan badan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma min mudghah. Sesungguhnya aku ciptakan manusia yang pertama dari tanah, lalu pada yang namanya reproduksi selanjutnya min nutfah, manusia diciptakan dari nutfah. Tahu nutfah? Sperma. Tahu sperma? Air mani. Tahu air mani? Anak kecil diam, nggak tahu. Hei, yang nggak percaya sama Allah, yang nggak percaya hari akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu aku ciptakan dari nutfah, dari sperma, thumma min 'alaqah, kemudian sperma tadi aku proses menjadi segumpal darah, thumma min mudghah, kemudian darah tadi aku kembangkan menjadi segumpal daging, wa nukirru fil arham ma nasya ila ajalin musamma
kemudian daging tadi aku ukir di dalam rahim ibumu sampai waktu yang ditentukan sesuai dengan yang aku kehendaki. Anak-anak jangan ribut ya, tenang ya adik ya. Lalu kata Allah, daging tadi wa nuqirru fil arham ma nasya, daging tadi aku ukir di dalam rahim ibumu sesuai dengan aku kehendaki. Dari daging tadi diukir sepasang mata yang bisa melihat, dibuatkan sepasang telinga yang bisa mendengar. Dari daging tadi dibuatkan paru-paru untuk mengatur peredaran udara, dibuatkan jantung untuk mengatur peredaran darah. Yang cowok dibikinin kelenengan, betul, yang cewek dibikinin empet-empetan. Ini bukan porno, tafakur, pikirin ya. Dari segumpal daging dibikinin mata yang bisa melihat, subhanallah. Dari daging tadi dibikinin kuping bisa mendengar, dibuatkan sepasang bibir bisa ngomong, dibuatkan tangan kaki. Setelah sempurna, thumma nukhrijukum tifla, lalu aku keluarkan kamu sebagai bayi. Pertanyaan buat orang yang nggak percaya, hei, siapa yang bikin bayi? Bapak lo? Emak lo? Allah katanya. Dia aja tahu. Allah. Pak punya bikin anak? Bukan. Kalau bukan bapaknya, ibunya kali. Bu, berasa bikin anak kan? Berasa. Lu ngerus aja lu ya. Maksud saya ibu bukan yang bikin matanya, hidungnya, kuping itu anak. Bukan. Ini cara Allah mengajar kita untuk percaya bahwa Allah itu ada melalui jalan tafakkur. Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Fikirkan, perhatikan ciptaan Allah, kamu akan percaya bahwa Allah ada. Paham? Makanya kalau mau makan tafakkur, baca doa mau makan, jangan bak-bak aja ya. Doa mau makan, Masya Allah. Anak siapa lo mat? Ini bapaknya bener nih, emaknya nih. Anaknya diajarin agama. Hei, lo diem. Doa mau makan. Ibunya pintar juga. Coba bapaknya, hei, lo diem bu. Bapaknya, doa mau makan. Cuma natu yang bunyi. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Ya Allah, berkahilah makanan yang engkau rizkikan kepada kami. Berkahi makanan yang engkau rizkikan kepada kami dan jauhkan kami dari azab api neraka. Tafakkur. Itu yang namanya nasi goreng, nasi kebuli, nasi kuning yang kita doyan. Sebutir padi nggak bisa kita bikin, betul? Betul. Yang namanya sambal yang kita suka, sebutir cabai nggak bisa kita bikin, betul? Kemarin cabai harganya naik, bingung kita. Betul. Kenapa? Bawang naik, bingung. Kenapa? Kita nggak bisa bikin bawang, nggak bisa bikin cabai. Paham? Kalau mau kita renungkan, nggak ada secuil makanan manusia itu produk manusia sendiri. Sama tanya, ada nggak makanan kita buatan manusia? Apaan? Combrok. Singkongnya siapa yang bikin? Betul bu? Nggak ada secuil makanan kita yang bikin. Paham? Begitulah
Allah mengajarkan kita untuk meyakini keberadaan Allah dengan tafakkur. Ya, begitu ya. Kalau mau dandan nih perempuan nih, jangan cuman pandai memerahkan bibir, menghitamkan alis. Tafakkur, fikirin, masa ini alis begitu teratur tanpa ada yang ngatur? Betul? Ini bulu mata nggak panjang-panjang kayak rambut. Coba kalau bulu mata ibu panjang kayak rambut. Ada orang beri salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. Tafakkur. Ada sebuah keteraturan. Lagi sikat gigi, tafakkur. Ya, lihat di depan, atas, bawah ada 4 pasang yang namanya gigi seri. 8 biji, 4 di atas, 4 di bawah. Bentuknya tipis, tajam seperti kampak. Fungsinya buat membelah makanan. Kemudian di sebelah gigi seri ada 2 pasang gigi taring, 4 biji, 2 di atas, 2 di bawah. Struktural, fungsional. Fungsinya untuk mencabik makanan keras, mencabik daging. Di belakang taring ada 10 pasang geraham, 6 geraham kecil, 4 geraham besar, jumlahnya 32. Struktural, fungsional, teratur dan berfungsi. Fikirin, tidak mungkin gigi itu tumbuh begitu teratur tanpa ada yang ngatur. Faham? Faham? Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Kalau mau kenal sama Allah, fikirkan ciptaannya. Insya Allah kita akan yakin kepada Allah. Dan kalau sudah yakin, insya Allah nggak berani lagi ninggalin sholat, nggak berani lagi maksiat. Kenapa? Allah ada, surganya ada, nerakanya ada. Faham? Faham? Nah, selanjutnya, last but not least, mengenai isu Capres Rhoma Irama. Mau dengar nggak lo? Karena memang sudah menjadi berita nasional, bahkan berita internasional. Tiap hari bukan cuma wartawan lokal, wartawan dari BBC London, dari Reuters Amerika juga mewawancari saya tentang pencapresan Rhoma ini. Ya, ini seniman penyanyi jadi presiden beneran apa gimana ini? Gitu. Nah, jadi sebetulnya permintaan saya jadi capres itu muncul sejak tahun 2004. Saat itu kita bangsa Indonesia memilih presiden tidak lagi melalui MPR RI, tapi langsung dipilih oleh rakyat. One man, one vote, 1 orang, 1 suara. Nah, saat itu saya kedatangan sekelompok ulama dan habaib dan politisi, maksud saya, yang bawa proposal partai Islam. Ya. Nah, dia minta sama saya untuk duduk sebagai ketua umum. Bang Haji, ini kita punya rencana bikin partai Islam. Ini kita sudah siap di 28 provinsi. Saat itu provinsi baru 28, belum 34 kayak sekarang. Kita sudah siap dan cuman kita minta ente duduk sebagai ketua umum. Ini uang operasional sekian M, bukan ember ini, duit beneran. Sekian M buat Bang Haji, buat operasional, asal mau duduk sebagai ketua umum. Saya bilang, kenapa Anda minta saya ketua umum? Kan banyak kiai, banyak ulama. Kenapa saya Anda minta sebagai ketua umum? Begini Bang Haji, kita pengen ente jadi presiden. Kaget-kaget gua kan. Kenapa Anda minta saya jadi presiden? Soalnya begini Bang Haji, dalam sistem pemilihan presiden secara langsung, persyaratan adalah bukan hanya kapabilitas, kemampuan, tetapi di samping kapabilitas, kemampuan
itu yang penting adalah popularitas dan elektabilitas, karena dipilih langsung oleh rakyat ya. Yang paling dikenal itu kemungkinan yang bakal jadi. Itu sebabnya kita minta Anda jadi ketua umum. Di samping itu populer, Anda capable, punya kemampuan, karena Anda juga pernah jadi anggota DPR RI. Di samping politisi, Anda juga seorang ulama. Di samping itu visi misi Anda jelas di dalam membangun bangsa ini. Saya bilang, dari mana ente tahu saya punya visi misi? Oh, itu dari lagu-lagu Anda. Contohnya yang mana? Saya bilang, sebelum dunia internasional mengajak manusia untuk menghormati hak azazi, Anda pada tahun 77 sudah mengajak bangsa itu untuk menghormati hak azazi. Kebebasan beragama itu kagak kompak. Kebebasan berbicara itu hak asasi. Kita bebas untuk melakukan segala-galanya. Betul? Asal saja tidak bertentangan dengan Pancasila. Betul? Di samping itu, sebelum dunia mengajak manusia memerangi korupsi, sebelum Indonesia membentuk KPK untuk memberantas korupsi, Anda pada tahun 82 telah mengajak bangsa Indonesia untuk memerangi korupsi. Hapuskan korupsi di segala birokrasi agar terlaksana kemakmuran yang merata. Betul? Saya mau tanya, kemakmuran udah merata belum? Udah merata belum? Karena maraknya praktek-praktek korupsi, jangankan merata, yang ada yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Emang? Ya. Padahal dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 3 jelas berbunyi bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, jadi mereka bilang Bang Haji kompeten untuk memimpin bangsa ini. Cuman saya bilang, Masya Allah Pak, nggak kepikiran jadi presiden. Emangnya enak jadi presiden? Tanggung jawabnya besar kepada Allah dan bangsa. Enakan jadi raja dangdut lagi. Betul. Saat itu saya tolak. Tahun 2009 datang kali ini tim ses dari seorang capres melamar saya untuk menjadi cawapres. Tentunya juga sebagai vote getter, ya, sebagai pendulang suara. Itu juga saya tolak. Saya sangat tidak berobsesi apalagi berambisi jadi seorang presiden. Nah, pada tahun 2012 terjadi satu fenomena politik Jakarta yang membuat para ulama habaib datang ke rumah saya, mendesak saya, bukan minta loh, mendesak kali ini, Ji, ente mesti maju mewakili aspirasi umat Islam untuk tahun 2014. Berbeda dengan 2004 dan 2009, kali ini saya ada keterpanggilan untuk ikut membenahi bangsa ini. Kenapa? Karena pertama, saya melihat semakin hari bangsa ini semakin jauh dari nilai-nilai ketuhanan, semakin hari semakin jauh dari nilai-nilai kemanusiaan, semakin jauh dari nilai-nilai persatuan, semakin jauh dari nilai musyawarah untuk mufakat, semakin jauh dari nilai-nilai keadilan sosial. Indikasinya tidak ada satu hari berlalu di Indonesia ini kita lihat di media tanpa caci maki, hujat menghujat antar elit politik. Betul? Nggak ada lagi sopan santun yang terjadi di antara bangsa kita ini. Kemudian indikasi lain, tidak ada satu hari yang berlalu tanpa anarkisme yang dilakukan oleh berbagai macam komponen bangsa. Justru di era sekarang lah kita melihat kantor lurah, kantor bupati, kantor gubernur dibakar. Betul? Bahkan kantor polisi, kantor angkatan laut bisa dibakar massa.
anarkisme merajalela. Begitu ya namanya konflik horizontal, antar warga berantem, antar pelajar berkelahi, antar suku bahkan antar agama saling bunuh membunuh. Inilah keterpanggilan saya, karena ada juga satu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ada di antara kamu orang yang dengan sungguh-sungguh menyerukan kebenaran, menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dua hal inilah yang membuat keterpanggilan saya akhirnya pada tanggal 12 November tahun 2012 pada suatu hari Minggu pagi dalam kesempatan tabligh akbar di Majelis Ta'lim Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Ali Al-Habsyi, di depan media saya menyatakan, seandainya dukungan ulama habaib yang merupakan representatif dari umat Islam semakin meluas di Indonesia, seandainya ada satu partai politik yang siap menjadi kendaraan politik saya sebagai persyaratan konstitusional, maka hari ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, saya nyatakan saya siap dicalonkan sebagai presiden tahun 2014. Ini kronologinya ya. Nah, sejak hari itu maka bermunculanlah dukungan umat Islam, ulama, habaib, bahkan berbagai macam elemen bangsa di Indonesia sampai kepada elemen mahasiswa. Dan akhirnya pada 2 April datanglah Pak Muhaimin Iskandar bersama DPP PKB membuat komitmen dengan saya bahwa Rhoma Irama adalah capres dari PKB untuk tahun 2014. Ini kronologinya. Nah, dengan demikian kita bangsa Indonesia sekarang ini paling tidak sudah memiliki 5 capres yang resmi. Ada Bang Abu Rizal Bakri dari Partai Golkar, betul. Kemudian ada Pak Prabowo Subianto dari Partai Gerindra, ada Pak Hatta Rajasa dari PAN, juga ada Rhoma Irama dari PKB. Sebuah partai bisa mengusung seorang presiden tanpa koalisi kalau partai tadi bisa mencapai presidential threshold, yaitu 20% kursi DPR RI. Faham Bu? Faham? Sebuah partai bisa mengusung seorang presiden tanpa koalisi kalau partai tadi bisa mengisi kursi DPR 20%. Makanya barang siapa yang mau dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto, konsekuensinya dia harus memenangkan Partai Gerindra. Barang siapa yang mau dipimpin oleh Pak Abu Rizal Bakri, dia harus memenangkan Partai Golkar. Barang siapa yang mau dipimpin oleh Pak Hatta Rajasa, dia harus memenangkan Partai PAN. Betul? Begitu juga barang siapa yang mau dipimpin Rhoma Irama, dia harus memenangkan Partai Kebangkitan Bangsa. Ini konsekuensi logis. Tapi saya ingin mengajak Anda untuk membaca suratul Fatihah. Bibarakatil Fatihah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan seorang pemimpin bangsa ini yang memenuhi kriteria dari Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, seorang pemimpin harus punya 4 syarat. Yang pertama, dia harus punya sifat siddiq, yaitu benar, tidak bermasalah, memiliki integritas yang kuat untuk membangun bangsa. Yang kedua, kata Nabi, seorang pemimpin harus punya sifat tabligh, yaitu menyampaikan apa-apa dari Allah dan Rasulnya, religius, agamis, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Nabi, seorang pemimpin harus memiliki sifat amanah, jujur, kredibel, bisa dipercaya, tidak khianat kepada Tuhan dan agamanya, kepada negara dan bangsanya. Yang keempat, dia harus punya sifat fatanah, cerdas, bukan hanya secara intelektual, dia harus cerdas secara emosional dan spiritual. Insya Allah dengan sosok yang seperti ini, Allah akan menurunkan pertolongannya, membawa Indonesia keluar dari krisis multidimensional, terutama krisis akhlak, menuju cita-cita bangsa Indonesia
itu bangsa yang adil, makmur, aman, sejahtera, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Atas kekurangan, kekhilafan, kesalahan saya Roma Irama mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebagai yang terakhir, mari kita baca sekali lagi suratul Fatihah. Kita khususkan buat Ananda Ashraf ya, agar Ananda Ashraf dijadikan anak yang saleh, yang bermanfaat untuk agama, bangsa, negara, dan keluarga. Sekali lagi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qabul insyaallah. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا علينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما بحق الفاتحة وسر الفاتحة وبركة الفاتحة وبحق من أنزلت عليه الفاتحة برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jadi kita doakan agar selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dan insyaallah kita akan وسر الفاتحة وبركة الفاتحة